Pemirsa, pemerintah terus percepat penanganan dampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus mengatakan telah mendirikan rumah sakit darurat di Nagekeo dan Ruteng. Jadi kita bikin rumah sakit darurat sehingga hari ini rumah sakit darurat itu dibangunnya cuma perlu sekitar 5-6 jam, jadi hari ini sudah bisa dipakai untuk operasi. Jadi itulah dari 21 rumah sakit, 16 beroperasi maksimal total, 4 yang terganggu tapi masih bisa dipakai, yang di Ruteng rusak total sehingga kita datangkan kemarin siang landing di Labuan Bajo, langsung pakai truk menuju ke Ruteng. Tadi pagi saya lihat mulai dipasang, sekarang sudah selesai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 Flores. Pihak BMKG memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan tim gabungan telah menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan melalui jalur laut dan udara sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat di kepulauan tersebut. Feri KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter. 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam.
Pemirsa, polisi menangkap 21 orang yang diduga akan menjadi perusuh demo di Jakarta. Polisi juga menyita petasan atau flare hingga bom molotov. Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa hari ini. Polisi turut menyita barang bukti berupa flare hingga molotov. Dan preemptive education, Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Polisi juga menegaskan pihak-pihak yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum bukan merupakan bagian dari mahasiswa. Diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 8 tuntutan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi terekam kamera karyawan yang bekerja di gedung-gedung di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Sejumlah warga yang bekerja di lantai atas gedung-gedung di kawasan Jalan Jenderal Sudirman menyaksikan secara langsung aksi unjuk rasa. Dari lantai atas, beberapa karyawan ini sempat merekam ketegangan yang terjadi antara polisi dengan mahasiswa. Aduh. Lihat ada balik ini. Tuh lihat tuh. Tuh. Dorong-dorongan bunda. Nih, tadi sama yang hijau-hijau ini nih. Semangat mahasiswa. Tuh. Lihat, ya Allah, dibeli pakai duit kita nih, taman-tamannya. Ya Allah.